Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinalemas dia sudah koyuhan juga nih. Belum makan. Semangat. Siapa yang mengucap salam ulun doakan masuk surga. Siapa yang tidak mau mengucap salam ulun doakan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita masuk surga, selamat dunia wal akhirah, dan dikabulkan hajat dengan berkat peringatan Maulidul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innahu kana aliman qadira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kana da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainullahi nura wa takunu lana walil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati Banjar dan juga Bapak Wakil Bupati Banjar dan juga Pak Sekda, para asisten, para staf, para pejabat lingkungan Kabupaten Banjar, para ibu hadirin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian semuanya. Namun pian ulun doakan semuanya mudah panjang umur, sehat badan, kabul hajat, dan diluaskan rezekinya yang halal. Pertama dan utama, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya juga pada saat ini, di tempat ini, di pagi ini kita masih diberikan iman, amin, Islam, sehat serta umur yang panjang, sehingga kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini, di majlis yang mubarakah ini dengan niat dan tujuan yang sama, yakni untuk mentazim, membesarkan, mengidolakan serta memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dipandang dan dinazrah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, maghfirah serta ridhonya, dan dimasukkannya kita semua ke dalam surganya, amin ya rabbal. Kita berkumpul di sini, napa tujuan kita? Pian hari ini meluangkan waktu menghadiri undangan daripada pemerintah daerah untuk hadir di tempat ini, rugikah tidak pun. Kata Imam As-Sirri As-Saqati, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Barang siapa mendatangi ke satu tempat yang di situ diterangkannya, dihuraikannya tentang biografinya Rasulullah, tentang sifatnya Rasulullah, tentang perbuatannya Rasulullah, tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah seperti yang kita adakan di sini, sesungguhnya dia mendatangi taman daripada taman sorga. Tadi kata Bupati undangan 500, sedang datang berapa? 500 kurang 3, alhamdulillah, masya Allah. Mengapa ini disebut taman surga? Li'annahu ma qasada fi dzalikal maudhi illa li mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak mendatangi ke satu tempat ini kecuali dasarnya dalam hatinya cinta. Nah, bahasa Inggrisnya adalah
I love you. Nah ulun batakon lawan Habib wakil bati bisa kasudah pian ka Paris? Bisa? Belum kah? Sama ya. Amun bisa pian ka Paris jangan lupa melihat hiu. Lamun pian tahu bahasa Inggris apa artinya I love you? Inggih. Ulun semalam hanya 3 hari tadi ulun maisi di pemerintahan Kabupaten Kota Baru di tempat bupati juga seperti ini juga ada pantun buat sidin. Nah ulun kuya di sini pulang. Jalan-jalan ke Kota Baru. Jangan lupa beli sepatu. Kalau ulun katakan I love you, tolong dong jawab I love you too. Itu nang pindah dibuncut tuh pindah sorowan maka adalah nah, ada pantun buat sidin. Nah. Jalan-jalan ke kota Cina, jangan lupa beli kewaci. Hai yang dibuncut sana, apakah engkau masih sendiri? Ada di sini menjanda adalah. Jadi pejabat apalagi kayak sekda pak wakil menyandak ke wadah janda seorang jangan jadi viral jahat jangan kata bapak tadi jangan harus bakawan pian ya wah kenapa nang ibu nang ini kan mau kawin ujar sidin baik hidup dalam kesendirian daripada menjalin hubungan kepada orang lain yang tidak ada cinta dalam hatinya ya kata bu nah silahkan ada cinta kemana arahkan cinta. Kalau cinta Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, ikuti Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sepak terjang beliau, sifat beliau, tingkah laku beliau, perbuatan beliau. Di sini akan kita kupas tajam sidak camkan itu. Bapak Ibu hadirin yang ulun muliakan. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan orang yang selalu mengikuti sunnah serta ajaran beliau dari dulu alam ila yaumil qiyamah. Kita datang di sini harapan kita napa agar kita mendapat syafaatnya, agar semua urusan kita dilancar, dimudah karena sesuatu apapun yang berlaku di bumi ini berkat Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, berkat Nabi Muhammad SAW. Bahkan adanya kita berkat Habibuna Muhammad SAW. Jadi apabila ada panggilan untuk memuliakan Nabi, usahakan hadir. Karena ini adalah hadratul Rasul. Itulah orang yang dicintai oleh Rasul, orang yang dicintai oleh Allah. Yang hadir di sini adalah dicintai oleh Rasul dan dicintai oleh Allah. Siapa yang cinta kepada Rasul, Allah akan cinta kepada dia. Justru itu sebesar apa kita cinta kepada Rasul, sebesar itu Allah akan cinta terhadap kita. Sebesar apa kita mengagungkan Rasul, sebesar itu Allah akan membesarkan kita. Sebesar apa kita memuliakan Rasul, sebesar itu Allah akan membesarkan kita. Tergantung kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, mohon maaf, di akhirat, di padang mahsyar kita tidak bisa mengandalkan jabatan kita, tidak bisa mengandalkan harta kita, atau kemasyhuran kita, atau kawan kita, nggak bisa, atau istri kita, atau suami kita, nggak bisa. Ya birrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, semuanya masing-masing. Yang kita andalkan di sana hanya syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suka menggembirakan Maulidur Rasul dimanapun tempatnya, apalagi tadi di sini di samping kita mengambil berkat kata Bapak Bupati tadi untuk ada menjalin tali silaturahim. Pian tahukah pian bakumpul nang ini nah. Ini adalah amalan panjang umur hujan Nabi. Dan rezekinya akan diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen rezekinya dimudahkan, diluaskan rezekinya oleh Allah dan umurnya diberkahi oleh Allah, suka menjalin tali silaturahim. Nah, ini pian basalaman ulang antar pian nih. Sebelum berpisah dosa pian dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman menurut hadis qudsi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Innila ahammu bi ahlil ardi azaban." Sesungguhnya aku pengen pengen mendatangkan di satu bumi itu akan azab. Lalu panazaratu ila ammari buyuti, lalu aku melihat, kata Allah, di mana ada orang-orang yang memakmurkan rumahku, tempat ibadahku. Oh, dia tidak memakmurkan masjidku atau tempat masjidku, tapi dia wal mutahabbina fiyya, tapi dia saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta dalam hatinya,
dia selalu menjaga perasaan saudaranya atau saudarinya. Wal mustawfirina bil asar, dan dia ketika waktu sahur dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sarabtu bihim, aku hindarkan bala di tempat itu. Jadi kita nang silaturahim di tempat ini saling sayang menyayangi, ya, antara atasan lawan bawahan, antara bawahan lawan Istanbul, kadang aja ya kan. Ya ada, kan tadi harus, karena kita tidak bisa melangkah satu kaki, harus dua. Nah, jadi ada atasan, ada. Kalau kita bergandeng, kalau kita kerjasama, maka akan berjalan lancar. Nih, kita tidak saja hanya mengambil berkah, tapi bagaimana perjuangan Rasulullah terhadap kita. Nah, coba pikirkan biarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pernah Sidin berdoa, ini supaya kita tuh rasa di Bapak yang cinta kita itu agar lebih daripada yang biasa. Kalau kata Rasul, aku pernah berdoa suatu hari, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Dia mengangkat kedua tangannya lalu dia berkata, berdoa dia kepada Allah, ummati ummati sallim ummati ya Rabb, pas ummati ya Rabb, selamatkan umatku ya Rabb, peliharakan umatku ya Rabb. Lalu Nabi menangis. Mengapa Nabi menangis? Agar doa Nabi diijabah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi tidak menangis, juga doa Nabi diijabah oleh Allah, karena Nabi adalah orang yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini nah, laki sayang banget lawan bini, apapun akan dikasih oleh laki, lalu pian minta sambil menangis-nangis, urunlah laki kada membari. Ujar laki, jangan duit ya kah, nang dalam selawar takut keluarkan ya kah. Jangan salah paham, itu kebiasaannya orang bahar itu mandak duit itu nah di dalam selawar dalam itu hendaknya supaya aman. Jangan salah, jangan itu, jangan kain aja dulu. Tinggi mana antena sudah. Kesungsungan. Nah, ya kah? Nabi menangis. Allah Ta'ala orang yang sayang terhadap Rasulullah SAW gak tega melihat kekasihnya menangis. Ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, datangi kekasih Muhammad, ma yubkika, is'al ma yubkika, tanyakan. Bahasa kita kenapa kekasihku menangis? Allah Ta'ala nang Rabbul Jalal, nang maha besar, maha mulia, maha segala-galanya, gak tega menangiskan hatinya Rasulullah SAW. Toh kita selaku umatnya yang selalu mendapat kemuliaan dari Allah berkat Nabi Muhammad. Di mana berkat Nabi Muhammad? Coba ujar Sahibul Burdah, lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami maulana ya bika khairil khalqi kul. Tatkala Allah Ta'ala memanggil kekasihnya yaitu Rasulullah dengan sebutan sebaik-baik Rasul. Mengapa Nabi kita itu disebut sebaik-baik Rasul? Karena kesempurnaan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan kebaktiannya kepada Allah. Sama aja kita bawahan kalau royal dengan pimpinan, dengan melaksanakan dengan apa yang sudah tertera aturannya, maka pimpinan sayang mengusahakan bagaimana ini supaya lakas naik pangkat, supaya ini jadi pegawai dan sebagainya. Lalu kita juga disebut semulia umat, padahal kita nih ya Allah, kadang-kadang kita penyarikan, kadang-kadang kita murah senyum, kadang-kadang kita berdusta, kadang-kadang kita hiri dengki. Kadang-kadang laki datang di kabun, datang di kantor, bini mahadang merangut. Padahal nih, ya, padahal perempuan tuh paling mudah masuk surga. Amalan perempuan tuh apabila bisa menyenangkan laki, hanya senyumlah perempuan aja kepada suaminya, kepada lakinya, itu lebih baik beribadah 1 hari 1 malam. Baru tak korihing nang di atas, apalagi korihing nang di bawah. Ya, lagi apa aja tak orang di bawah, biar menyambut laki biar nah dengan baju yang transparan, maafin nama Indo salang wanyi. Wah, nang laki datang di kabun kada uyuh lagi ya kan. Artinya bisa benar menyenangkan hati laki.
Ini mohon di sini banyak perempuan kata Bapak Bupati tadi lah. Nah, pegawainya banyak binan kan Pak? Banyak bebinian ya kah? Nah, mudahan selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan pian termasuk perempuan yang penyabar. Amin. Kayak perempuan yang ada di Indonesia ya kah? Cuman tangis itu supaya bisa menobatkan suaminya, lakinya. Nang asalnya kada macam-macam tuh terarah kepada jalan benar karena tangisan itu adalah penuh dengan kecintaan. Tapi ingat, justru itu jangan pernah lelaki yang menyakiti hati perempuan, karena perempuan apabila disakiti ingatnya setengah mati. Betul apa salah, Bu? Apalagi mengeluarkan air matanya, karena air mata perempuan itu mahal bagaikan mutiara. Perempuan menangis bukan cari alasan, tapi perempuan menangis karena kehabisan kata-kata yang akan diucapkan. Hanya air mata yang bisa berbicara, camkan itu. Nah, babinian itu mudah banget masuk surga buai. Pertama sembahyang jadi jaga dengan baik, jangan mengodok apalagi menghadap. Penting sudah. Nang kedua puasa di bulan Ramadan. Nang ketiga menjaga harga dirinya. Nah lah harga diri kita dijaga. Nah apalagi menjanda ya kah? Jaga bujur-bujur ya kah? Ya kadang-kadang janda nih ginilah mulai bupati yang gini ya. Nah nang andom itu tujuh kadang-kadang ulun semalam dicapaka diambil oleh nang maambil motor nih pajero salon lakian salnya babinian harojan ya umahi no abas no pahumanehi janda nih pasaran janda masih panas waneh ya Pak Iwan men kurang-kurang nang gadis nih bisa kalah buah bengkulu buah manggis buah bengkulu nang gadis mundur dulu ya kah iwak papuyo jamur sehari nang ngaran janda tuh menyamani Ningkin tuh deh. Iya. Iya. Kata Bapak Bupati, tema Kabupaten Banjar ini apa tadi? Banjar rakat hidup barakat. Nah, ada pulang pantun nang buat pian buat ibu-ibu nah. Hai ibu berjibam coklat. Nah, ya. Iya. Anjir mengalang aja Bang ya. Hati abang telah terpikat. Nah, kalau ibu mau diajak akad agar kita jadi selamat. Sholli wa sallim Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nah jadi 4 macamnya mudah benar babinian masuk surga. Pian begawi itu nabulah apapun kalau pensi pian begawi. Nah untuk mengayomi masyarakat, ingat pejabat pemimpin itu adalah mengayomi melindungi dan dia jadi pelayan masyarakat. Nah itu jangan seorang yang dilayani. Nah, dan itu jadi amal jariah lawan kita. Nang pian gawi itu jadi amal jariah, pian begawi jadi ini lalu kena untuk menafkahi anak ini itu jadi amal jariah, bukan sia-sia enggak. Tapi kata Bupati bujur-bujur begawi. Kita ini sudah alhamdulillah ketika Nabi sudah mulai sakit-sakitan itu bulan Safar 18 Safar sudah lalu Nabi mengumpulkan sahabat sidin apa kata Nabi ya masyaallah muslimin wahai kaum muslimin antum fi widain wa kanafi. Nah, masih nyaman suara apa lagi nih masih kancang lagi ya kah nah ini belum lagi bawahnya ya kah nah ya. Bawahnya itu artinya maksud yang salah ini batis maksudnya ya kah nah ini langsung kasih itu jadi nih ya ini gimana antena kamu tuh sudah dijagakan oleh Allah dipeliharakan oleh Allah dan dicukupkan keperluan oleh Allah asal dengan syarat alaikum bitaqwallah hendaklah kamu selalu takwa kepada Allah. Ini kayak bapak-bapak nih termasuk orang yang takwa, takut dengan istri tua ya kan.
Iya, iya Anggena. Memang suami yang baik tuh punya istri satu, betul Bu? Betul? Satu di sini, satu di Banjarbaru. Ada apa-apa aja ibu-ibu ya kan hidup itu simpel aja abahnya sayangnya aku akan bertahan sakit ya kau akan kutinggalkan. Ya. Baik. Nah, alaikum bitaqwallah. Hendaklah kamu takwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, dapat takwa kepada Allah diantaranya kita harus betul-betul melaksanakan tugas pimpinan kita dengan baik. Nah, itu adalah takwa juga ngarannya. Dan menjauhi nang dilarang. Menggosip itu menghabiskan amal kita, Bu. Nabi nggak pernah menggosip orang. Yang ada Nabi memberikan kebaikan kepada orang. Wala yaqulu wala yaf'alu illa ma'rufa. Ini sifat Nabi. Nabi itu tidak berkata, tidak berbuat kecuali menjadi kebaikan. Kalau yang baik silahkan katakan, kalau yang baik silahkan perbuat, kalau nggak baik jangan dilakukan. Nah ada 4 macam Bu, buat ibu-ibu nalah nang bikin laki pian senang atau pimpinan pian senang. Nah ini laki pian nyatanya dulu lah. Insya Allah laki pian senang bedang ini buat biar apalagi piannya sama dia begawi keduanya. Nah jadi pegawai keduanya pian dapat melakukan ini insya Allah uang jajan pian bertambah. Dia sembari misalnya 50.000 menjulung 100 angsul 25.000. Nah ya lah sehari nih. Insya Allah yakin lun. Nah ulun rangkai dengan lagu nah bujurkah adakah? Sayangi suami jangan disakiti, ridho suami ridho sang ilahi, doakan suami saat bercari, ikhlaskan suami saat menikah lagi. Gak apa-apa Iwan, cocok pada pang nih jangan nah londior. Berat kah? Oh ya kanan malah nggih aja biar sudah ya kahna saya kok ngajak kita ya kahna di surga aja Pak ini pian katujuh mengumpul nangka ini walaupun setahun sekali atau setahun 2 kali lah madakan nangka ini amalan masuk surga. Apabila masuk surga laki punya istri 12.100 ya Pak Guru dalam kitab sawi itu 12.100 12.000-nya bidadari dari kayangan 100-nya bidadari dari kandangan. Maka di sana Pak mengumpuli bini nih satu ikung itu ya kan seumur dunia. Men di sini ya Allah paling sudah umur 60 70 60 ke atas 50 ke atas paling kuat 2 jam 2 menit 2 jam manasinya 2 menit malabuhnya. Iya jabalnya pada panci kamu lagi ya kan. Memang hidup di dunia nih Pak ya kan biar mapan nang kayak apapun pangkat setinggi apapun tidaklah sempurna selama hidup di dunia nang sempurna di akhirat. Mengapa jadi hidup di dunia ini enggak sempurna Bu? Pak karena suka dan duka selalu hadir menyapa kita. Camkan itu kita jadikan syukur dan sabar untuk menyempurnakan hidup kita. Mudah kita selalu sabar dalam beribadah, sabar dalam begawi, nah, dan sabar ya, dicaci orang, dimaki orang, dan itu menjadi tabungan buat kita. Dan kita syukur kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Syukur kita sudah menjadi orang Islam. Yang mana Islam itu adalah kartu kita agar masuk ke dalam surga. Biar kita beramal dari pagi sampai sore, bersedekah habis duit, tulak haji setiap hari, tapi tulak haji setiap tahun, umrah setiap hari kena tinggal di Mekah, tapi enggak Islam, enggak iman, ditolak tuh amal. Alhamdulillah kita beriman, berislam. Berkat siapa? Berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lalu bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ciri cinta itu banyak, cuman kita ringkaskan hanya 3 macam. Kalau pian dapat melakukan ini, pian termasuk orang yang cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Rasul dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nah ini adalah man ahabba syai'an kasura dzikru. Siapa yang suka dengan sesuatu rancak menyebutnya. Cinta lawan Rasul, suka nyebut Rasul. Dengan kata lain bersolawat. Bersolawat. Walaupun karena habis bulan nih lah ampi bersolawat jangan. Nah
Tetap aja kita bersolawat, itu bukti kita cinta. Lamunnya habis pulang ampih juga anda kata SPH pulang gulung tahun dodi nih tuh ngarannya kada cinta tuh cintanya palsu ngarannya ya kada. Nah tuh ngarannya cinta cerita indah namun tidak ada arti. Ya iya kita sudah kada jadi nabi bu, kita sudah tidak jadi wali, tapi kita punya CINTA. Itulah yang bisa mengumpulkan kita karena bersama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah karena kita berada di padang mahsyar karena bersama Nabi dalam naungan, di bawah naungan panji-panjinya Rasul Sallallahu wa bil hasri lul mursalina liwa'uhu. Di padang mahsyar karena kita di bawah naungan panji-panjinya Rasulullah SAW. Siapa ini? Orang yang suka lidahnya nyebut Nabi, orang yang suka sifatnya mencontoh Nabi, orang yang suka menghidupkan sunnahnya Nabi. Nah, jarang-jarang di apa namanya pemerintah daerah mengadakan seperti ini, jarang-jarang. Nah, ada aja cuman jarang. Alhamdulillah. Jadi ini adalah sesuatu yang bikin kita dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya salawat cinta bu. Apabila pian membaca salawat ini, laki pian 2 jam ya tah keganangan asilahnya ujar Pak Iwan Pak Sekdan lah. Habis minum kopi lalu minum jamu, dunia ini terasa sepi jika tidak ada kamu. Namanya salawat cinta, namanya sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi salam. Nah, membacanya kadang kayak itu juga kali ya, begitu loh sebenarnya kena ya ada berapa kali munya kawa lah 100 mun kawa lagi 1000 ya kan. Nah, tapi jangan bangga cuman 1000 aja kok aku hebatnya, jangan. Nabi Daud ketika memutolaah kitab Zabur lalu muncul cacing. Nah, ini Nabi Daud menguasai juga bahasa-bahasa binatang. Ujar Nabi Daud, ada apa dengan cacing ini? Soalnya cacing tadi pander. Wahai Nabi Allah Daud, ulun alhamdulillah diberi Tuhan ilham. Setiap hari ulun apabila siang ulun kawa bertasbih lawan Allah Ta'ala 1000 kali. Apabila masuk malam ulun alhamdulillah kawa bersalawat lawan Nabi 1000 kali. Jadi mun kita 1000 salawat, jangan masalah bangga itu levelnya cacing ya nyar. Sama cacing ya kah? Artinya bagus sudah tapi jangan bangga, maksudnya bagus sudah jangan awal lebih lagi cacingnya 1000. Masya Allah. Bahkan orang yang suka sholawat lah, orang suka sholawat itu kena bakal melihat aku, kata Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah sedang menjahit pakaian di malam hari, sekalinya jarumnya gugur. Kadang kau mencari karena hanya lampu pelitaan aja. Datang Nabi maka tempat itu terang benderang karena nur Nabi Muhammad SAW. Maka jarum tadi diambil oleh Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Alangkah terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sungguh celaka orang yang tidak bisa melihatku. Kata Siti Aisyah, siapa yang tidak bisa melihat sepian wahai Rasulullah? Padahal pian begitu terang, begitu nampak. Al-Bahil. Oh. Kenapa? Justru jangan mengalamun lah sebenarnya. Maaf Pak Botela. Nah. Inggih. Babine lon jape dada aja Pak ya kah? Kau bina terpacul sebelah aja. Ya. Al-Bahil, orang yang bahil. Kata Aisyah, manil bahil ya Rasulullah? Siapa yang disebut bahil tuh wahai Rasulullah? Al-Bahil man dzukirtu innahu falam yusalli alaihi aqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut bahil apabila disebut namaku namun lidahnya tidak mau mengucap sholawat terhadapku, itu adalah bahil. Tidak bakal melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak bakal ini orang ini masuk surga karena jauh daripada Rasul adalah. Ini ada pengalaman Pak Bupati Ulun kurang lebih sebulan. Marilah Ulun ditelepon oleh Kang Wil Pak yang satu untuk mahutbah di Sabilul Mutadin. Nah, lalu bukan itunya no. Lalu Mbah Sudahan Ulun dipadahi oleh imam besar sana.
Pian apabila khutbah kedua gurulah pian membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Pian memandang sepandang guru ya kenapa orang jurang kami beratannya hendak bersolawat. Wow, keren. Kayak itu jadi inggih itu sebelum tadi kayak itu salahnya. Nah, artinya menyemarakan solawat. Nah, ini kenapa Nabi pernah bermimpi tentang keadaan umatnya yang meniti siratal mustaqim. Aneh bin ganjil kata Nabi SAW. Ajib banget. Kenapa? Nih umat yang ini hendaknya berjalan di jambatan siratal mustaqim, hendak gugur sudah. Sekalinya kada lawas datang kata Nabi solawat yang pernah dia ucapkan terhadap diriku, maka solawat itulah yang menuntun dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Mufidul Humum wa Mubidul Humum anna rajula safara bi waladi. Ada seorang laki-laki sedang belayar bersama anaknya, famatal abitariq di tengah jalan nang abah meninggal dunia. Anehnya lagi fatahawwala rasul hinjir. Ketika mati orang tuanya, ayahnya, rupa ayahnya berubah kayak babi. Ya kayak babi ini kayak pian nih bang saya ya kan. Ini kayak babi. Papa kalau walat menangis nah anak, kenapa? Lupa ayahku kayak babi. Apa mengaji kesugihan? Apa orang ini babi takipit apa? Babi ngepet. Hokon jadi babi dapat duit, bungul namanya. Kadang hokon jadi warik ya Allah. Padahal agama ada jam melajari. Kalau pengen rezekinya diluaskan, hajatnya dikabulkan, urusannya dimudahkan, sembahyangnya dijaga, jangan mengodok apalagi mengada. Yang kedua bakti kepada nyokap dan bokap. Yang ketiga suka sholawat, yang keempat suka sedekah, yang kelima suka istighfar. Orang yang suka sedekah ujar Nabi 4 macam kemuliaannya. Pertama diberkahi, hartanya diberkahi. Yang kedua dirinya disukai. Ini nah Bapak Bupati misalnya lah timbannya hari Jumat berbagi duit siap Jumat ulun hokon mulai subuh hokon jadi tanggung residen ya. Misalnya adalah, nah cuma sini menyamarakan sidin menyamarakan ya kah, nah sidin ya kah begawi cuman besak samar ya kah, nah bujur jiwa ya kah, disukai orang. Yang ketiga dirinya terhindar daripada bala musibah. Yang keempat dirinya terbentengi daripada neraka. Ada seorang perempuan zaman dahulu meimpu anaknya, lalu diandak anaknya nih nang umur nang 2 tahun nih. Nah diandaknya di parak pelatar tuh masuk ke rumah nang neh. Sekalinya datang serigala, artinya anjing hutan membawa ini anak. Kada kawai memberak, hanya dari amata yang bisa dia lakukan. Allah Ta'ala mengutus malaikat, wahai malaikat selamatkan itu bayi perempuan tuh. Kenapa jadi perempuan ini nggak jadi mendapat bala? Sekalinya pernah suatu hari Pak Bupati, ini perempuan ketika makan tertinggal sesuap, datang pakai miskin, kawaka ulun sesuap ini mintanya nah, ulun kelaparan ulun maka dengan ikhlas diberikannya kepada fakir miskin sesuap tadi, maka bayinya diselamatkan Tuhan, disuap oleh serigala. Itu baru sesuap memberi makan kepada orang lain. Bagaimana kalau sepiring? Bagaimana kalau berantang? Ini artinya jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin bihi ridallah, mudahan kita ya kan dihilangkan sifat-sifat bahil. Itu adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, lalu menangis lalu tegurin nang anak tadi ketukan menangis. Lalu dalam guring tadi ada suara kana abu kayak riba. Wahai seorang anak yang telah meratapi orang tuanya, tahukah gawian abaikan ketika hidup di dunia? Ketujuh makan riba. Tapi jangan takut, jangan sedih lagi. Qad syafa'a bihi Muhammadun, sungguh sudah memberi syafaat dengan abahikamnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini dapat syafaat Nabi? Memang ada hadis Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi orang yang mengerjakan dosa besar bagi umatku. Jadi Nabi itu memberi syafaat kepada orang yang mengerjakan dosa besar. Kenapa jadi dapat syafaat Nabi ini? Padahal kalian makan riba. Li annahu ma sami'a bi dzikri illa shalla alaihi. Abah hikam ni kada kawa mendengar ngaran Nabi, lidahnya langsung bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia suka solawat. Mudahan kita suka solawat, amin ya rabbal alamin. Yang kedua tanda kita cinta, Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Nabi. Kata Siti Aisyah, kana khuluqul Al-Quran wa shimatu Al-Qubron. Akhlak Nabi itu isi kandungan Al-Quran dan ciri khasnya pamaaf. Bahkan orang pamaaf kata Nabi
Salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah. Al-hadis. Ada 3 macam yang Allah hisab dengan hisab yang mudah dan akan mudah masuk surga. Pertama, tut'imu man haramak. Engkau berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada engkau. Padahal ini kelakuan ini bahwa ini macam-macam, tapi tetap aja atasan berbuat baik. Itu adalah memudahkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang berbuat zalim terhadap engkau, mencaci, menyambati, menghina, di belakang mencaci, maki, menghina dan sebagainya, tapi lo gua maafin. Ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru itu ya, kenapa lidah tuh di depan, Bu, tidak di belakang, agar tidak membicarakannya di belakang. Camkan itu. Yang ketiga adalah watasilu man qata'aka. Engkau menjalin atau menghubungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan terhadap engkau. Maka ini adalah jalan mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sifat siapa nih? Sifat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, bukti kita cinta, Nabi meninggali kita Al-Quran dan hadis. Kita gali, kita kaji Quran dan hadis. Ya, pemerintah Kabupaten Banjar mengadakan pengajian setiap minggu, ya Pak. Nah, termasuk ulun juga situ karena ya membaca kitab. Jadi ujar Pak Kesra berkitab kuliah supaya nyamban ya biar aja bisa ada baca kakek sebagai kitab juga. Oh, masya Allah ya. Nah, pada membacakan asrar sholat rahasia sholat nang dikorang oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat. Dan ulun alhamdulillah sempat mengambil ijazah lawan anak sidin yang tulak tahun tadi, Pak. Ada masih hidup bebinian anak sidin, batu 3 bulan kah meninggal. Sempat dulu mengambil ijazah lah. Nah, walaupun sambil juga mengambil lawan guru yang lain adalah cuman langsung lawan Zuriya Sidin. Nah, ulun jurang nih membacakan jurang kitab kanu Abah Pian, ulun minta izin. Iya, aku izinnya Sidin. Nah, Sidin bahaya batu meninggal Sidin tahun tadi. Pas ulun kebetulan ulun disuruh mengisi ceramah situ, Pak. Ya, sekali di Indragiri subhanallah. Nah, jadi ujar situ ada anak sidin nih, bawakan ke sana juang ulun. Kenapa? Nyamata beelang dulu. Yang kedua, mengambil ijazah. Nah, alhamdulillah kita di musalla di Pemda baca kitab. Ya, situ ada Habib, ada Guru Hadi dan sebagainya, masya Allah ya kan. Nah, itu adalah ujar Sayyidina Umar. Kita datang di situ aja, nah sepandangnya bulik, habis dosa kita. Digantikan dengan keberkahan. Jadi ujar Sayyidina Umar, falam tufarikum majlisal ulama, jangan kamu tinggalkan lagi majlis ilmu, li'anna Allah ta'ala lam yahluk ala wajil ar turbatan a'azza min majlisil ulama. Jangan kau pisah lagi itu majlis ulama, karena tidak ada tempat atau wadah yang lebih mulia di muka bumi kecuali majlis ilmu. Jadi siapa yang mencanangkan dalam hal ini Pak Bupati sama Wakil, itu pian dapat amal jariah, Pak. Dapat amal jari, masya Allah. Mudahan berkawan jangan mudahan ya kan menjadikan keberkahan buat kita. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, disehatkan ibadat kita di dalam taat ibadat kepadanya, serta diluaskannya rezeki kita yang halal sehingga dapat kaki kita melaksanakan umrah maupun haji ke Baitul Haram dan ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dikabulkannya hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya mati dalam husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudang waj'alna mimman yusari fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho kalau ada dalam kata-kata ulun atau penyampaian ulun terdapat kehilapan, kejanggalan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi minta maaf, minta halal, minta ridho, karena ada pepatah mengatakan buai, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, dibuang aja buai. Kalau ada kata-kata ulun yang salah jangan disimpan dalam hati, dikulum-kulum aja buai. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.